Hai semua, hari ini pun semoga seperti biasa kamu menonton video ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan semoga apa yang akan aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kamu. Sebelumnya untuk kalian yang mengetahui aku dari TikTok, mungkin udah sering dapat informasi tentang penulisan ataupun kebahasaan dari TikTok. Nah untuk yang belum, mungkin kalian bisa cek juga TikTok aku di @iya_iya_yas. Di sana udah cukup banyak tips tentang menulis dan kebahasaan. Tapi karena di TikTok itu durasinya singkat, jadi mungkin aku akan pindah ke sini untuk menjelaskan secara lebih lengkap kayak gitu ya. Oke, hari ini seperti judulnya, aku akan kasih tahu kamu tentang hal-hal penting atau catatan penting bagi penulis pemula. Kita bahas satu-satu ya. Di sini aku punya 1, 2, 3, 4, 5 catatan penting yang harus kamu ketahui, harus kita semua ketahui sebagai seorang penulis pemula. Kita mulai dari yang pertama. Ketahui dan kuasai kebahasaan dalam penulisan novel. Mungkin nggak perlu kuasai ya, seenggaknya kita tahu dulu nih kebahasaan-kebahasaan paling dasar atau paling basic dalam menulis novel. Contohnya adalah dialect atau penggunaan penulisan dialog. Cara menulis dialog di dalam novel tuh kayak apa sih? Kira-kira pakai huruf kapital nggak ya awalnya? Kira-kira tanda bacanya di akhir tuh koma atau titik sih? Kayak gitu. Ini aku pernah share tipsnya di TikTok secara singkat. Kalian bisa cari ke sana cara menulis dialog teks. Tapi mungkin nanti aku juga akan menjelaskan di sini ya, di YouTube. Tapi karena bukan itu bahasan kita kali ini, jadi kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Jadi itu, pertama ketahui dan kuasai kebahasaan dalam penulisan novel. Caranya seperti apa? Cara paling mudah adalah dengan membaca novel. Nah, makanya saran dari aku nih, walaupun sekarang sudah banyak sekali cerita dalam platform digital yang bisa kamu akses secara gratis, nggak ada salahnya kok sekali atau 2 kali aja kamu membeli buku cetak yang sudah diterbitkan. Karena buku cetak yang sudah diterbitkan itu kan udah melalui tahap editorial ya. Jadi, pasti penulisannya, kebahasaannya secara teknis itu udah yang terbaik, itu sudah yang paling benar. Nah, selain penggunaan dialog teks juga, kamu juga harus memperhatikan kayak kata-kata baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kayak yang betul itu sebenarnya risiko loh, bukan resiko. Yang betul itu sebenarnya bus, bukan bis. Yang betul itu sebetulnya, yang betul itu sebenarnya antre, bukan antri, apotek, bukan apotik, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu juga harus kita ketahui. Caranya gimana? Ya balik lagi ke yang tadi. Kita banyak-banyak baca aja. Nanti kita juga dengan sendirinya paham kok, gitu. Jadi itu ya, catatan penting yang pertama adalah ketahui dan kuasai kebahasaan dalam penulisan novel. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Catatan penting nomor 2 adalah pahami konsep sebab akibat. Iya, di dalam sebuah novel, sebab akibat itu sangat penting. Segala yang terjadi itu pasti ada penyebabnya. Segala yang terjadi itu pasti akan berakibat pada sesuatu. Jadi jangan sampai kamu membuang-buang waktu nih untuk menulis sesuatu di dalam cerita kamu yang sebetulnya nggak ada kaitannya dengan tokoh utama, atau yang sebetulnya nggak ada kaitannya dengan konflik utama cerita, kayak gitu. Kalau adegan-adegan pendukung yang mungkin memang kamu tulis untuk menegaskan kalau si tokoh utama ini sifatnya seperti ini loh, atau kehidupannya seperti ini loh, ya itu nggak masalah, karena berarti ada penyebabnya loh adegan itu tuh. Jadi jangan sampai nih kamu tulis sesuatu tapi kok nggak diungkit lagi nih yang ini tuh ke depannya, berarti kan nggak ada akibatnya ya ke depannya, kayak gitu. Jadi pilih lagi adegan yang mau kamu tulis dan jangan sampai buang-buang tenaga untuk menulis sesuatu yang sebetulnya nggak perlu-perlu banget gitu. Catatan penting nomor 3 yang harus kita semua selalu ingat adalah outline akan selalu membantu. Outline itu akan membantu kamu. Outline itu maksudnya apa, Kak? Outline itu kayak ketika kamu mau mulai menulis novel, itu kamu membuat kerangka. Bukan hanya kerangka besar, tapi kerangka secara detail, kerangka secara rinci. Misalnya kamu mau, udah berencana dari awal, kamu mau bikin cerita kamu selesai di part 30, misalnya gitu. Nah, berarti kan udah kamu bagi-bagi nih. Nanti di part 1 mungkin adalah pengenalan kehidupan tokoh utama. Di part 2, pertemuan pertama tokoh utama. Di part 3, flashback tentang trauma si tokoh utama. Di part 4 apa? Nah, itu kan jelas ya. Atau nggak harus sedetail itu, tapi seenggaknya kamu tahu nih apa yang akan kamu tulis selanjutnya. Apa yang akan kamu tulis dari awal sampai akhir. Atau kalau secara besar,
awalnya gimana, pengenalannya gimana, konflik utamanya gimana. Itulah kenapa outline penting, supaya kamu nggak keluar dari track, dari jalan yang sudah kamu ciptakan dalam menulis cerita itu. Kadang aku banyak mendapatkan pertanyaan tentang, Kak, kalau misalnya tiba-tiba dapet ide nih ketika lagi nulis, terus akhirnya kita keluar dari outline yang kita punya, itu gimana ya Kak baiknya? Kalau menurut aku, singkirkan dulu. Maksudnya kamu tetap stay on track, tetap di jalan yang udah kamu ciptakan sebelumnya, supaya cerita itu bisa selesai. Kalau kebanyakan ide dan terlalu kamu pikirkan, itu takutnya malah cerita yang ini nggak selesai-selesai gitu. Jadi sebaiknya singkirkan dulu, tulis baik-baik, dan bisa kamu gunakan untuk cerita kamu selanjutnya. Tapi ya kalau memang bisa kamu satukan, ya mungkin itu lebih baik ya. Tapi kalau nggak bisa disatukan, simpan aja dulu baik-baik. Karena kamu punya seumur hidup untuk menulis, oke? Jadi nggak usah takut ide itu akan hilang atau dicuri oleh orang lain, nggak perlu. Kamu bisa tulis nanti ketika waktunya tiba. Catatan penting yang keempat yang terkadang kita sering lupa adalah it's okay to be cliche. Nggak apa-apa untuk menjadi klise, serius deh. Terkadang kita terlalu berambisi untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, supaya cerita kita adalah yang paling beda gitu. Tapi ternyata kalau kita lagi di ambang kebuntuan nih, kita bingung mau nulis apa, kita malah sulit menulis ketika mencoba menjadi unik, maka kita harus kembali pada klise. Kenapa? Karena hal-hal klise terkadang adalah hal-hal yang dicari oleh orang lain gitu. Ketika kayak misalnya gini loh, cerita romantis itu kan pada dasarnya memiliki pola yang sama ya. Misalnya berawal dari love-hate relationship gitu kan, awalnya saling benci-benci, tapi kemudian ada adegan-adegan yang klise yang terjadi, dibantuin lah, atau misalnya pengertian. Tahu kayak pola umum cerita horor tuh gimana sih kalau nggak misalnya dia keluarga yang baru pindah ke tempat baru, kemudian menemukan hal-hal mistis gitu kan, atau misalnya jiwa anaknya dibawa, jiwa anaknya diculik misalnya, atau hal-hal yang terkait dengan pesugihan. Kan kita selalu berputar-putar di keklisean itu kan. Begitupun dengan cerita detektif ya. Cerita detektif lagi pasti semuanya tentang kasus yang ya udahlah kayak gitu kan. Misteri pun ataupun fantasi pun kayak gitu loh kalau kita pikirkan. Cerita fantasi itu kebanyakan adalah tentang orang yang paling biasa nih, kemudian menjadi yang paling luar biasa karena dia bertekad atau karena dia mendapatkan bantuan dari ini dan itu kayak gitu. Jadi semua itu udah terpola, dan terkadang gak apa-apa untuk menjadi klise, karena orang-orang datang ke cerita kalian itu mungkin bukan hanya untuk mencari sesuatu yang baru, tetapi juga untuk merasakan kembali esensi yang mereka rasakan nih, perasaan mereka ketika membaca cerita romantis. Jadi ingat ya, klise itu gak apa-apa kok, santai aja. Yang penting kita senang nulisnya gitu loh. Lalu poin penting yang harus diketahui oleh kita orang yang menulis, oleh kita para penulis pemula adalah always do the show, not the tell. Oke? Ini aku akan kasih contoh bacaan tentang show yang aku suka dari salah satu novel favorit aku juga, novel berjudul Pulang karya Leila Hurdo. Sebelumnya aku kasih tahu dulu nih, kenapa sih sebagai seorang penulis kita harus selalu show, kita harus selalu menunjukkan, bukan menceritakan. Kenapa? Karena tulisan itu bukan sebuah objek visual. Tulisan itu adalah sesuatu yang kita baca, kemudian kita bayangkan sendiri bagaimana bentuknya, bagaimana isinya, kayak gitu kan. Jadi kita sebagai seorang penulis harus memikirkan pembaca, apakah mereka akan paham maksud kita seperti apa kalau kita cuma tulis dalam satu kalimat? Kemungkinan besar enggak. Sekalipun mereka paham, kemungkinan besar mereka tidak ikut merasakan. Nih, kayak kalau misalnya kamu hanya menulis dia bersedih, dia merasa sangat bersedih, apakah pembaca akan paham kalau kesedihannya seperti apa gitu kan? Belum tentu. Jadi kamu harus menuliskan lebih dari itu. Bagaimana sih kesedihannya? Kesedihannya tuh kayak apa? Kayak kalau dia merasakan apa sih? Terus kira-kira pengaruhnya kesedihan itu kepada si tokoh. Sekarang aku coba bacain narasi yang menurut aku ini cukup show, cukup menunjukkan, oke? Di antara ribuan mahasiswa Sorbonne yang baru saja mengadakan pertemuan, aku melihat dia berdiri di bawah patung Victor Hugo. Rambut berwarna brunette, tebal, berombak, melawan arah tiupan angin. Hanya ada beberapa helai rambut yang dengan bandel melambai-lambai menutupi wajahnya.
Tapi di tengah gangguan rambut yang menebar-nebar ke sana kemari, aku melihat sepasang mata hijaunya yang mampu menembus hatiku yang tengah berkabut. Hanya sekilas mata itu menyapu ke arahku. Sedetik, 2 detik, setelah itu dia kembali sibuk memberi instruksi pada beberapa mahasiswa yang mengelilinginya. Aku hampir yakin dia menyembunyikan senyumnya. Oke, itu dia. Karena narasi yang ditulis oleh Laila itu, kita jadi tahu kan perempuan macam apa sih yang sedang ditatap oleh si aku itu. Kayak dia tuh lagi di mana, kemudian situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Kita bisa tahu fisiknya seperti apa, yang rambutnya tadi kan, terus warna matanya juga disebut kayak gitu. Nah, itu adalah contoh show, nggak hanya tell. Kalau misalnya kita menggunakan tell kan berarti hanya cukup menulis aku melihat dia berdiri di bawah patung Victor Hugo. Udah misalnya gitu kan, oke kita cuma ngelihat dia. Tapi bagaimana dia yang dilihat oleh si tokoh ini? Nah disitulah kita mulai show, kita mulai menunjukkan supaya pembaca memiliki bayangan sama seperti tokoh yang kita tulis. Kayak gitu. Jadi aku akan rekap sekali lagi tentang 5 catatan penting yang harus kita ketahui sebagai seorang penulis. Yang pertama adalah ketahui dan kuasai kebahasaan dalam penulisan novel. Yang kedua adalah selalu pahami dengan baik konsep sebab akibat dalam menulis. Oke? Yang ketiga adalah jangan sampai lupa kalau outline akan selalu membantu kamu. Yang keempat, nggak kalah penting, it's okay to be cliche. Dan yang terakhir, yang kelima adalah always do the show, not the tell. Oke, itu dia video kita hari ini. Semoga bisa membantu kamu, semoga bisa bermanfaat dalam proses kreatif kamu. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa di like. Kalau kamu juga punya ide untuk apa yang harus aku bahas ke depannya, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa teman kamu akan membutuhkan video ini, silakan bagikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, tetap sehat dan bahagia. Bye-bye! Muah!